sobat santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, untuk menemani kegabutan kalian nih sob, kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Mr. Vampire 2. Film ini memadukan elemen komedi slapstick dengan aksi laga dan cerita supernatural yang unik. Bahkan film ini mampu menghibur dan berhasil menyenangkan para penontonnya nih. Film ini menceritakan seorang arkeolog modern yang menemukan jasad sempurna yang diawetkan dari masa lalu, yaitu seorang mayat pria, wanita, dan anak mereka. Jasad ini akan dijual ke pecinta barang antik. Namun, itu adalah awal mula dari petakannya. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film, memperlihatkan seorang profesor dan anak buahnya yang sedang mencari harta karun berupa barang antik di sebuah tempat terbengkalai. Profesor itu bernama Kwok, dan kedua muridnya kita sebut saja namanya Yang Ji dan juga Lao Nam. Kemudian, seorang murid yang bernama Yang Ji ini menghampiri profesor, dan ia mengatakan jika dirinya menemukan sebuah barang antik berupa gulungan benang dalam kayu. Mereka pun segera masuk lebih dalam lagi pada sebuah gua yang ada di sana karena mereka yakin di dalam sana masih banyak barang antik lainnya. Di dalam gua itu terlihat banyak sekali tengkorak. Profesor menemukan gigi emas yang masih tertempel di tengkorak itu. Saat sedang mencari, mereka dikejutkan oleh suara Yang Ji yang menjerit karena terdapat peti mati di sana. Setelah peti itu dibuka, betapa terkejutnya mereka karena di dalamnya terdapat mayat yang masih utuh dan di kepalanya terdapat kertas mantra yang sepertinya itu adalah kertas segel untuk mematungkan vampir. Profesor pun berinisiatif untuk menjual mayat itu. Lalu, Yang Ji menemukan satu mayat lagi yang berukuran kecil. Ternyata itu adalah ibu dan anak. Tapi, Profesor heran, vampir yang satu lagi pergi kemana? Karena ada satu peti kosong di sana. Lalu, Lao Nam menemukan mayat yang satunya lagi. Nampaknya di sana, mayat itu sedang mencekik seseorang yang kini sudah jadi tengkorak. Menurut Mimin nih, tengkorak itu adalah Guru Gao. Bisa dilihat dari jubah kuningnya, tangannya yang memegang pedang, topi hitamnya, dan tentu saja kertas mantra vampirnya. Nampaknya itu adalah pertarungan terakhir Guru Gao sebelum akhirnya meninggal. Dan pada akhirnya, ketiga vampir itu pun dibawa ke laboratorium milik profesor untuk kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi. Sementara murid membersihkan vampir, profesor terlihat sedang menelpon calon pembeli. Namun karena pembeli mau melihat barangnya terlebih dahulu, maka berangkatlah profesor dan juga Yang Ji yang membawa vampir bocah sebagai contohnya. Merasa sesak nafas dengan asap rokoknya sang profesor, Yang Ji membuka jendela mobil. Angin pun masuk dengan cukup kencangnya. Bahkan membuat kertas mantra si bocah tadi lepas. Merasa ada yang aneh, Profesor dan Yang Ji pun menyadari bahwa bocah ini bangkit. Yang Ji sempat kabur keluar karena ketakutan. Tapi demi uang, Profesor mengajak Yang Ji balik lagi ke mobil. Sayangnya vampir bocah ini menghilang dan hanya tersisa kertas mantranya saja. Khawatir dengan dua vampir di lab, mereka pun memutuskan untuk kembali. Di sisi lain, Lao Nam kaget melihat kertas mantra vampir wanita yang ternyata sama persis dengan yang ada di buku mantra. Karena kepo, Lao Nam mencabutnya demi mengeceknya. Dan akhirnya pun vampir itu pun bangkit. Vampir ini ingin menggigit leher Lao Nam. Lalu ia pun menghindar sekuat tenaga.
hingga pada akhirnya Launam mencabut kertas vampir pria demi melumpuhkan vampir wanita. Dan tentu saja kini vampir pria yang harus dihadapinya. Karena kewalahan, Launam melakukan cabut tempel kertas kepada mereka berdua. Launam terlempar dan ia segera bersembunyi sambil mengintip si vampir yang hendak melahap burungnya. Usai gagal melahap, kini giliran si vampir yang mengintip Launam. Si vampir berusaha menggapainya, tapi Launam memberikan seluruh pakaiannya. Untungnya, Launam berhasil keluar. Profesor dan Yang Ji juga baru tiba. Tanpa berlama-lama, Profesor dan Yang Ji pun masuk demi menjinakkan vampir itu. Usai terikat, vampir ini masih saja memberontak. Alhasil, Profesor pun menempelkan kertas mantranya vampir bocah tadi. Keesokan paginya, di lain tempat ada seorang bocah bernama Lingling yang meminta tongkat bambu pada ayahnya. Tapi karena terlalu sibuk, ayahnya pun menyuruhnya mengambil sendiri saja di gudang. Lingling pun menurutinya. Setibanya di sana, Lingling dikagetkan dengan sosok vampir bocah. Lingling takut dan mengadu pada sang ayah. Tapi karena sibuk, ayahnya pun menghiraukannya. Kemudian, Lingling mengadu pada kakaknya. Kakaknya percaya dan mengerahkan pasukannya untuk melakukan penyisiran. Namun ternyata mereka tak menemukan siapa-siapa di dalam. Di malam harinya, saat sedang makan sambil menonton TV, ada tayangan berita yang meliput tentang para imigran anak ilegal. Lingling bertanya, dan sang ayah menjelaskan bahwa imigran anak adalah mereka yang tak punya tempat tinggal lagi, kedinginan dan juga kelaparan. Lingling merasa kasihan pada mereka. Lalu ia bergegas ke kulkas mengambil apel secara diam-diam untuk diberikan kepada vampir bocah yang dianggapnya sebagai imigran anak ilegal. Di malam itu, hujan pun turun. Lingling merasa kasihan pada si imigran anak tadi. Dia memutuskan untuk menyambanginya. Lingling berjanji tak akan melaporkannya kepada polisi. Lingling juga mengajaknya masuk ke rumahnya agar tak kedinginan. Setibanya di kamar, vampir bocah ini menghidupkan semua mainan yang ada di sana. Dan tak lama sang kakak datang. Kakaknya takut melihat vampir ini, tapi Lingling meyakinkannya bahwa bocah ini adalah anak yang baik. Setelah itu, Lingling minta pada sang kakak agar tak melapor pada sang ayah. Keesokan harinya, Lingling memperkenalkan bocah ini kepada teman-temannya. Karena tak bisa bicara, maka Lingling pun memberikannya nama Oke Boy. Mulai saat itulah, mereka semua berteman baik dan mengira bahwa Oke Boy benar-benar anak imigran. Dan disinilah kita bertemu lagi dengan pemeran Guru Gao. Kali ini dia berperan sebagai seorang tabib tradisional bernama Lam Yinjing. Lam Yinjing yang sedang sibuk kedatangan Zhendong, pacar anaknya yang memaksa minta direstui menikahi Gigi putrinya. Tak lama kemudian datanglah Launam. Dia ingin berobat pada Yinjing. Ia pun kaget melihat luka gigitan itu. Yinjing menekan-nekannya, namun Launam mengaku ia tak kesakitan sama sekali. Launam juga mengaku bahwa itu adalah gigitan anak kecil. Yinjing menyuruh pekerjanya untuk merebus beras ketan pilihan. Lalu Yinjing bergegas ke atas mengambil kitab vampir. Usai beras ketannya matang, Yinjing menempelkannya pada lengan. Yinjing bertanya sekali lagi perihal gigitan itu. Tapi Launam tetap saja, ia bilang bahwa itu gigitan anak-anak. Akhirnya Launam pun pulang. Launam pulang dengan naik taksi, sedangkan Yinjing menyuruh Zhentou dan juga Gigi untuk membuntutinya. Yinjing akan segera menyusul nanti karena peralatannya ketinggalan. Setibanya di lokasi, kebetulan sekali mereka bertiga hendak berpergian. Zhentou menyuruh Gigi untuk segera mengabari ayahnya perihal lokasi ini. Usai mereka bertiga pergi, Zhentou menyelinap masuk. Melihat ada 2 packing kayu, Zhentou membuka keduanya. Sebagai seorang wartawan, Zhentou yakin jika dia berfoto bareng dengan keduanya, Zhentou pasti akan terkenal.
Namun karena ketidaktahuannya, ide itu pun berubah menjadi petaka. Gentoo benar-benar keteteran menghadapi kedua vampir ini. Lalu Gentoo melempar botol kaca gelap ke arah vampir-vampir itu. Rupanya, botol kaca itu adalah zat kimia obat penenang. Alhasil, mereka bertiga pun bergerak lambat akibat menghirup asap kimia tersebut. Tak lama, datanglah Yinjing dan juga Gigi. Menghirup asap itu juga, Yinjing dan Gigi pun ikut bergerak lambat. Akhirnya, mereka pun bertarung dengan gerak lambat nih. Di tengah pertarungan, Gentoo menyuruh Gigi untuk menelpon polisi. Melihat sebotol obat penenang, Gentoo pun menumpahkannya ke mulut vampir wanita. Usai teler nih, selanjutnya Gentoo mencekoki juga vampir pria dengan cairan itu hingga teler. Tak lama kemudian, polisi dan ambulan pun datang untuk mengamankan TKP. Melihat banyaknya polisi dari kejauhan, Yang Ji dan Launam pun takut dan tak mau melanjutkannya lagi. Tapi profesor bilang Launam akan segera mati jika dia tak diobati dengan darah vampir itu. Launam pun panik bukan main. Dia bahkan menggigit Yang Ji agar Yang Ji juga ikut terinfeksi dan berjuang bersamanya mendapatkan darah vampir itu. Di tengah malam, Yinjing dan juga Gentoo yang sudah pulih memutuskan masuk ke kamar mayat untuk menusuk jantung kedua vampir itu. Namun, menyadari ada yang datang, Yinjing dan juga Gentoo berpura-pura menjadi mayat. Ternyata yang datang adalah Launam dan juga Yang Ji. Mereka ingin mengambil darah vampir itu untuk berobat, tapi karena sudah membeku, jarum suntiknya malah bengkok nih. Akhirnya mereka pun membawanya keluar. Profesor menyuruhnya masuk ke dalam mobil box saja. Sesaat setelah ditutup, tiba-tiba saja mobil ini melaju. Rupanya Yinjing dan juga Gentoo diam-diam sudah berada di depan. Yinjing menyuruh Gentoo mencari tempat sepi untuk membakar kedua vampir ini. Tapi niat mereka terhambat karena ada razia polisi di depan. Polisi pun memberhentikan mereka. Saat sedang mengomel, mobil box ini bergoyang-goyang nih. Alhasil para polisi itu yang penasaran, ia pun membuka boxnya. Sebenarnya vampir juga ingin keluar, tapi karena kesigapan Yinjing, maka vampir itu pun tetap berada di dalam. Selanjutnya, Yinjing berinisiatif membocorkan tangki bensin mobil dan hendak membakarnya. Kebakaran hebat pun terjadi di sana. Vampir-vampir ini kepanasan, tapi sayang dia masih sempat keluar melalui atas. Launam dan juga Yang Ji terus mencoba mengambil darahnya. Namun saat Yinjing membawakan api, kedua vampir itu pun kabur. Sementara itu di tempat lain, Okeboy menangis saat melihat kedua orang tuanya ada di TV. Lingling pun mengajak ke kamar, namun tetap saja sang ayah mendengar suara tangisan itu. Akhirnya Okeboy pun ketahuan. Sang ayah menguncinya di lemari dan segera menelpon polisi. Akan tetapi, tangisan Okeboy yang nyaring itu ternyata terdengar oleh kedua orang tuanya. Sementara itu, Yinjing dan juga Gentoo yang sedang memburu menggunakan mobil polisi pun mendapat info agar menuju ke rumah seseorang karena di sana ada vampir, dan bersegeralah mereka ke rumah Lingling. Kembali ke Lingling, mengetahui ada yang mengetuk pintu, ayahnya pun segera membukakan pintu itu. Namun ternyata itu bukanlah polisi. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kejar-kejaran itu sempat terhenti saat mereka mendengar suara tangisan Okeboy. Usai bereuni, mereka kembali mengejar Lingling lagi. Saat terpojok, ayah Lingling pun melakukan serangan. Meskipun itu sia-sia, kemudian Lingling dicekik oleh bapak vampir dan disinilah kemudian Okeboy membelanya. Sukses mencegah kedua orang tuanya
Oke Boy pun naik dan bersalaman tanda mau pamit undur diri. Namun ternyata di luar rumah sudah banyak polisi yang siap menyerang. Tak lama dari itu, datanglah Yinjing dan Zhentu, dan pada akhirnya Yinjing pun mengungkapkan identitasnya. Selain seorang tabib, ternyata Yinjing juga seorang penakluk vampir. Dia berguru pada Samo dan tahun lalu berhasil menangkap satu vampir. Mendengar itu, polisi pun langsung minta saran padanya. Yinjing minta disiagakan kloroform gajah dan menyuruh mereka untuk mematikan dulu lampunya. Yinjing dan Zhentu masuk mengendap-endap dan tiba-tiba serangan pun Melihat istrinya tertusuk, vampir ini pun marah besar. Yinjing dan Zhentu menggiringnya keluar. Berhasil menjebaknya, Yinjing memberikan komando. Lalu para polisi pun berniat membersihkan TKP. Zhentu kemudian menembakkan vampir dengan kalsium sulfat. Dan vampir itu pun lenyap. Usai melenyapkan vampir ayah, Yinjing pun mendatangi Oke Boy. Tapi Ling Ling dan kakaknya berusaha melindunginya. Bagaimanapun juga, Oke Boy pernah menyelamatkan mereka. Yinjing dan Zhentu berusaha membujuknya, namun karena tak tega, Yinjing hanya membiusnya saja hingga tertidur. Agar tak ketahuan, mereka pun mengganti pakaian Oke Boy dan berniat membantu Oke Boy agar mendapatkan reinkarnasi yang baik. Dan film pun diakhiri dengan kemunculan Profesor Kwok yang tewas di tangan kedua muridnya yang sudah jadi vampir karena gagal menyembuhkan diri. Oke sob, itulah rangkuman dari film Mr. Vampire 2. Nah, menurut sobat, bagaimana nih filmnya? Apakah lebih bagus ini daripada film yang sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya sob, dan selanjutnya Mimin akan coba rangkum film vampir lagi nih. Tunggu videonya ya sob, dan cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.